baik di masyarakat yang luas, mungkin sudah pernah mendengar kegiatan transaksi pembayaran lewat kartu, kemudian transaksi pembayaran lewat KRIS, Quick Response Code, Indonesian Standard, dan yang lain-lain. Demikian juga dengan OPD-OPD, kami mendukung pemerintah daerah untuk bisa mendorong transaksi dengan sistem non-tunai, seperti halnya elektronifikasi di OPD-OPD seperti di BKAD, Bapenda, Dinas Perhubungan yang sudah melaksanakan kegiatan elektronifikasi. Sebenarnya kegiatan elektronifikasi sudah dilakukan, kita hanya menguatkan melalui kegiatan FEKDI, Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia. Jadi nanti hidup kita suatu saat mungkin tidak perlu uang secara fisik lagi, tetapi uang sudah bisa dilakukan secara kartu, secara melalui transaksi di HP, ataupun teknologi-teknologi yang berkembang pada kegiatan berikutnya. Nggak tahu ini, saya temukan Profesor relaynya sudah seperti apa. Oh belum ya? Mudah-mudahan ada sedikit keterlambatan. Ini juga dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor Bank Indonesia di daerah-daerah maupun di pusat yang melaksanakan secara bersama-sama dari kantor pusat. Jadi seluruh kepala daerah khususnya di seluruh Indonesia diharapkan hadir, ada yang secara fisik offline maupun secara daring ataupun online. Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan ini nanti berlangsung mulai dari hari ini tanggal 5 sampai penutupannya tanggal 8 April, dilaksanakan secara fisik, secara hibrid maupun secara online. Bapak dan Ibu sekalian, itu menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada acara nonton bareng ini, baik yang secara offline maupun online. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan tujuan dari acara hari ini untuk bisa menontunaikan semua transaksi pembayaran syukur dalam semua aspek kehidupan yang memungkinkan dapat terlaksana dengan baik. Tidak mudah sih, non tunai sudah digaungkan beberapa lama, tetapi nyatanya yang non tunai meningkat, tunainya juga masih meningkat, meskipun sedikit. Jadi memang tidak mudah merubah mindset dari tunai menjadi non tunai. Terima kasih kepada Vicky yang terus-menerus mendukung bagaimana proses transformasi, baik transformasi literasi, transformasi skill, dan transformasi pengetahuan berkaitan dengan perbankan. Kami ucapkan terima kasih. Sesungguhnya masalah digitalisasi kalau untuk utama lagi mesti harus mendahului. Karena hari ini kita secara langsung kita saksikan nanti bersama-sama. Tapi sesungguhnya manakala kita bisa masuk kepada, kita balik ke belakang, bahwa apa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyampaikan, sering saya sampaikan, bismillahirrahmanirrahim, bahwa bacalah, dan ketika itu Rasulullah tidak bisa membaca. Tapi kalau dilihat dari sisi lain, juga disampaikan bahwa Allah memerintahkan membaca, sedangkan Qurannya belum ada. Sesungguhnya pada diri manusia ini juga menjadi ayat, menjadi Al-Quran. Dan manakala kita lihat di manusia ini tidak ada yang instan, di mana manusia ini mesti ada smart, kecerdasan, dan kecerdasan itulah yang menjadi pintu masuk kita masuk pada digitalisasi. Pada diri kita digitalisasi semua. Otak, bagaimana pekerjaan otak membagi tugas yang luar biasa secara kita bisa masuk. Digitalisasi yang jelas di sana jejak digitalnya tidak bisa kita hindari. Masuk pada sebuah transparansi. Masuk bagaimana akuntabilitasnya masuk. Ini kalau digitalisasi dan masuk pada antara semua transaksi antara pembeli maupun barang yang dibeli dan penjual. Kemudian ada juga daringnya atau zoomnya.
dengan daerah-daerah lain yang di luar kota. Kalau kita ya di Batu, di Kabupaten Malang, Pasuruan, Probolinggo itu pakai Zoom, yang Kota Malang saja yang diundang untuk secara offline. Tujuannya adalah Bank Indonesia ingin mendorong pada seluruh stakeholders maupun seluruh masyarakat pentingnya kegiatan melalui ekonomi digital. Jadi transaksi pembayaran digitalkan, baik itu di lingkungan pemerintahan, Pemda, Pemkot, Pemprov maupun juga ke masyarakat. Masyarakat dulu kan ingat ya, kita pakai kartu, sekarang pakai kris. Nah kurang lebih itu mendorong semangat untuk non tunai lebih menggaung lagi, lebih besar lagi. Langkah-langkahnya seperti apa Pak dari BI Malang Pak? Kalau sebenarnya kalau langkah-langkahnya atau kerjaannya atau implementasinya udah jalan sih ya. Ini di kegiatan kita kalau BI mendorong KRIS ya, Quick Response Indonesian Standard. Contoh kita tahun lalu udah sekitar 134 merchant seluruh wilayah kerja. Sekarang kita kepengen di 238 merchant KRIS tahun 2021, itu salah satunya. Kemudian nanti akan membentuk ke 7 kota kabupaten wilayah kerja itu tim percepatan dan perluasan TP2KD, keuangan daerah. Nah ini yang kita mulai nanti Kota Malang dulu, kemudian lanjutnya ke kota-kota lain. Nah ini sudah siap namanya Kota Malang sama Kabupaten Probolinggo. Nanti berangsur-angsur dibuat TP2DD. Jadi kayak gini, TPID nanti punya adik lagi. Kalau TPID itu urusan inflasi, kalau TP2DD nanti urusan elektronifikasi. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi pekerjaannya udah jalan. Ada nanti pernah dengar ya yang misalnya di Sub ada e-parking di Gajayana gitu. Nah itu bagian dari kegiatan elektronifikasi. Nanti di BKAD, di sistem pemerintahan daerah itu ada transaksi pembayarannya maupun pengeluarannya itu menggunakan elektronifikasi. Ini di OPD-OPD seperti BKAD, Bapenda dan OPD-OPD yang lain didorong. Di masyarakatnya juga didorong untuk non tunainya. Salah satunya adalah KRIS. Sekarang ini yang kita dorong KRIS. Itu disebutkan tadi misalnya retribusi pasar itu secara non tunai nggak perlu ada orang yang ngambil itu cukup aja dia ngetap di misalnya di speakikan kris di pasar itu, kemudian ngetap ngetap dengan HP-nya berapa ya nggak apa-apa 5.000 bisa kok, kris kan 1.000 aja bisa, Rp1 aja bisa. Jadi nanti ngetap di situ. Nah ini cuman mohon dibantu juga melalui media ini awareness pemahaman untuk non tunai itu yang untuk menggantikan transaksi tunainya itu yang pelan-pelan kita kepingin segera bisa terimplementasikan. Nggak mudah ini, non tunai udah lama kampanyenya tapi juga masih gerakannya masih belum seperti yang kita harapkan. Pak Piranti pendukungnya Pak? 3 juta, padahal pemasukan di Sejambi itu 200 juta. Gambarannya kayak gitulah, pelan-pelan lah nanti. Saya juga harus pamer kalau di sana juga menyempatkan diri di atas Kota Amal itu ada krisnya kan. Saya ngapain tuh orang gitu kan biar tahu kalau itu ada kris melalui Kota Amal. Pak perlu dilakukan penambahan infrastruktur Pak untuk penguatan digitalisasi? Infrastruktur sebenarnya lebih kalau misalnya kris ya tentu melalui banyaknya merchant yang menggunakan itu ya, itu diperbanyak. Kita secara nasional dapat targetnya 12 juta secara nasional. Nah kita dapat targetnya 238 tahun 2000. Tapi dicicil ya itu sudah dicicil 134 di 2020. Jadi ada 100 berapa tuh sisanya lebih yang untuk kita targetkan di tahun 2021. Semakin banyak merchant berarti semakin lebih cepat Pak ya Semakin digitalisasi. banyak merchant semakin cepat implementasinya.